Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aneka ragam kenikmatan-Nya kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, sehingga di malam hari ini kita masih bisa dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka menjalankan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah dan yang akan kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar lil Imam Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qadhi, beliau mencantumkan sebuah hikayat yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi katakan? Wa fil khabari ya'ti qaumun yaqifuna 'ala sirat. Kata Nabi, nanti akan datang satu kaum, satu golongan manusia, satu kelompok manusia. Mereka terdiam di atas satu jembatan yang bernama jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau orang tua kita dulu bilangnya begitu, jembatan Shiratal Mustaqim. Satu helai rambut dibelah. Nah, berarti sama ya. Bagaimana mungkin satu helai rambut dibelah itu kita berjalan di atasnya? Artinya apa? Begitu sulit kita melewati jembatan Shiratal. Jembatan ini bukan dongeng. Jembatan ini bukan cerita dan khayalan belaka. Tapi Rasulullah bilang di dalam hadisnya, Inna Allah Ta'ala khalaqa 'alan nari jisran wa huwa as-sirat. Sesungguhnya Allah menciptakan satu jembatan di atas neraka. Jembatan itu bernama As-Sirat. Apakah seseorang melewati jembatan ini dalam keadaan santai? Apakah seseorang melewati jembatan ini dalam keadaan tenang? Yang jelas yang diceritakan oleh Rasulullah SAW adalah umatnya Nabi Muhammad. Alfun minha su'ud. Kalau jembatan itu kan kita mesti naik ke atas tangga. Kalau jembatan kita mesti naik ke atas tangga. Itu naik ke atas totalnya 1000 tahun. Jaraknya 1000 tahun. Wa alfun minha istawa. Jalannya 1000 tahun. Wa alfun minha turunnya 1000 tahun. Berarti tadi di total berapa tahun tuh? Berapa? Wah, mantap semua. Daripada makan itu belum ya? Belum ya? Di total berapa tahun? 3000 tahun sudah, Masya Allah. Ini insya Allah kita orang-orang yang dipilih sama Allah. Malam pertama segini gak yang sholat? Ya. Malam kedua? Malam ke-22? Turun. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah itu mukanya kelihatan. Ya, orang-orang yang dapat ampunan Allah itu mukanya kelihatan. Insya Allah, kelihatan kan?
Hadirin yang dimuliakan Allah, 3.000 tahun kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, bukan hanya berjalan dengan santai. Yuhasabu 'alal iman. Imannya dihisab. Di mana keimanannya dia kepada Allah? Ditanya imannya dia sama Allah. Ada satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga jembatan Shiratal Mustaqim. Setiap hamba umatnya Nabi Muhammad yang lewat ditanya satu persatu. Kita termasuk yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan nanti ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang ini melewati jembatan Shiratal Mustaqim, imannya ditanya. Yus'alu 'anis shalah, salatnya ditanya. Yus'alu 'aniz zakat, zakatnya ditanya, bayar zakat apa enggak? Yus'alu 'anil haji wal umrah, masalah ibadah haji, ibadah umrah ditanya, ikhlas apa enggak karena Allah. Yus'alu 'anil wudu kita sehari-hari benar apa enggak ditanya sama Allah. Yus'alu 'an birril walidain, bagaimana bakti kita sama orang tua, itu bakal ditanya oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bakti anak sama orang tua tidak terputus dengan kematian. Bakti anak kepada orang tua tidak terputus dengan perbedaan akidah. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, apabila orang tuamu mengajakmu untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Tapi ayat selanjutnya mengatakan, wasahibullah fid dunya ma'rufa. Tapi perlakukanlah kedua orang tuamu dalam keadaan baik sekalipun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bakal ditanya. Ini kita wajah-wajah yang bakal lewatin jembatan Shiratal Mustaqim, wajah-wajah yang akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang sudah kita lakukan. Dari riwayat ending, riwayat hikayat ini adalah sesuatu apa yang menjadikan kendaraan kita sebuah amal untuk mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan saat itu, ketika dia mampu menjawab pertanyaan dari setiap malaikat dan mampu menjawab dengan jawaban yang sempurna, maka mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini tiap malam ada ceramah di sini, betul? Ini tiap malam pada datang. Tiap malam pada datang. Ini kan ya ini emang pengurus. Ini Masya Allah. Ini kita habis tarawih, pengurus ngadain majlis taklim namanya, majlis taklim, dengerin pengajian, dengerin ilmu. Kata Nabi SAW, orang yang hadir majlis taklim itu duduknya ngajinya pahalanya sama seperti orang sholat sunnah 1000 rakaat. Sekarang kita tanya masing-masing sama diri kita, pernah nggak kita sholat sunnah 1000 rakaat? Ya. Nah, udah ada belum? Sama. Boro-boro 1000 rakaat tarawih lihat imam susah. Tarawih lihat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suaranya mana? Begini ya enak. Cepat aja. Sama kayak tadi ya. Masyaallah. Yang begitu udah enak deh. Kalau 23 pakai irama tuh ngapur deh Pak. Coba misalkan ada imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kita terus ada bukan? Cabut. Terus ada bukan? Makanya, oh hebat ente. Makanya jadi imam nih, dia harus melihat bagaimana kondisi makmum. Begitu pula seorang pemimpin, dia harus lihat di mana rakyatnya. Kok jadi sholat? Imam sholat. Coba imam, yang imam kebetulan qori. Imamnya qori, suaranya enak, ngajinya enak, pakai mujawad, pakai murattal. Pas baca surah pakai irama mujawad. Surahul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan namanya murattal. Baca
surahnya pakai mujawwad, pakai qari. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau imam gitu terusin kan saudara? Kalau kata salah gua satu masuk masjid, satu masuk kalau masuk. Tapi boleh terus seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Wah, ini ambil jam berapa nih ngomongnya? Udah 10 menit saya ngomongnya. Terus ya? Tambahin amplopnya ya Pak nih. Wah, saya juga kalau dikasih amplop dari uang. Iya enggak? Bukan buat tahu gitu ya. Jangan pikirin lah siapnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita bakal orang yang lewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Kita berharap kepada Allah. Ini dengan keberkahan malam 22 Ramadan, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sebab inilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita balik dalam riwayat yang tadi. Kata Nabi, akan ada sekelompok kaum dia terdiam di atas satu jembatan, wala yatasaruna alaihi furur. Mereka enggak mau nyebrang. Kalau jembatan kan mesti diseberangin. Kalau nggak diseberangin berarti nggak sampai kepada tujuannya. Apakah dia akan mendapatkan neraka ataupun dia mendapatkan surga? Kalau nggak lewatin jembatan nggak bisa. Kayak kita mau ke daerah apa namanya Lampung lah, berarti kan kita mesti nyebrang ke dari Merak ke Bekahuni. Nyebrang nggak ada jalan kaki kan? Ada jalan kaki di sini? Ya. Pernah ente jalan kaki? Nggak pernah kan? Artinya apa? Kita bisa lewatin lautan yang dalam tersebut, menyeberangi lautan tersebut dengan apa? Dengan kendaraan. Artinya apa? Perlunya orang kendaraan untuk sampai kepada sebuah tujuan. Ini orang nggak berani nyebrang. Fayaquluna man yunjina minan nar. Kalau kita jatuh, siapa yang tolongin kita? Lu maju, duluan, lu. Lah kalau jatuh siapa mau tolongin? Fayaqul, mereka menangis saat itu, saudara. Ini kalau kitab ini nih, orang-orang yang cingkrang nggak mau percaya nih kisah-kisah. Lu ngerti orang cingkrang kan? Nggak percaya. Katanya itu yang begitu-begitu jangan dengar. Kalau yang begitu kita nggak mau dengar, terus kata Allah, "Faqsusil qasas ala annahum yatafakkarun." Ceritakan apa yang pernah terjadi dan yang akan terjadi, supaya kita mikir. Kalau ada kejadian seperti itu, kita lakuin dengan apa-apa. Dia nggak mau dengar yang begini. Apa yang percaya yang goib, jangan percaya kata dia. Akhirnya yang terjadi saat itu mereka menangis. Tatkala mereka menangis, fayati Jibril alaihi salam, datang malaikat Jibril alaihi salam. Di sini ada yang namanya Jibril enggak? Ada yang namanya Jibril sini. Saya seumur umur nggak pernah punya teman namanya Jibril, kecuali main bola tuh Jibril sih. Namanya nama malaikat. Boleh aja kata Nabi. Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Nabi, kalau punya anak kasih nama anak yang bagus, jangan salah-salah. Kasih nama-nama Nabi, kasih nama-nama Rasul, kasih nama para sahabat Nabi, bahkan kasih nama-nama anak, nama-nama malaikat juga boleh. Cuma seumur-umur saya belum pernah dengar ada orang namanya Munkar Nakir. Pernah dengar? Ada datang orang ke masjid mau vaksin, orangnya mau vaksin. Lah kampung mah bos dulu nggak bisa. Namanya siapa? Munkar. Oh, divaksin. Namanya siapa? Nakir, divaksin. Datang lagi. Namanya siapa? Israel. Waduh, Bu Suntik kayak mati nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi sekerumunan ini yang cerita Rasulullah, Pak. Ini Rasulullah yang lagi gambarin kepada kita. Kok Rasulullah bisa tahu? Rasulullah hebat, saudara. Bayangin kita
Yang namain surah An-Nas itu siapa? Yang namain surah Al-Fatihah itu siapa? Yang mengurutkan urutan surah itu siapa? Itu Allah. Tapi yang menghafal Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang, ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, ini surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hafalin, kata Jibril. Dihafalin sama Rasulullah. Datang lagi malaikat Jibril, ya Muhammad, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Kamu tahu ya? Ini bukan qiraat kita. Ya, kalau qiraat kita wadduha. Tapi riwayat selain daripada riwayat Hafiz dan Asim, dia bacanya wadduha wal laili idza saja. Jangan disalahkan. Itu ada ajaran dan ada ilmu dalam ranah ilmu qiraat. Itu kata Jibril, ya Muhammad, hafalkan, ini surah Al-Duha, dihafalkan sama Rasulullah dan sudah sampai kepada kita dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Udah sampai juz berapa kita hari ini baca Quran, Pak? Udah sampai juz berapa? Jangan-jangan Al-Baqarah belum selesai itu ya? Balik lagi Baqarah, betul Baqarah nggak kelar-kelar, 3 juz Baqarah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Karena mereka menangis, Jibril bertanya kepada mereka, "Mana hukuman takul surah?" Kata Jibril, sesuatu apa yang mencegah kamu? Kenapa nggak mau nyebrang? Kenapa nggak mau lewat? Kenapa nggak mau nyebrang? Kenapa? Kata Jibril, apa yang mencegah kamu? Fayaquluna nakhafu minan nar. Jibril, kita takut sama api neraka. Kalau nyebrang takut jatuh. Kemudian Jibril berkata, kuntum izastakbaltum baqaran aniqan kaifa kuntum ta'budun. Kalian, kata Jibril, kalau di dunia bertemu dengan lautan yang dalam, berhadapan dengan lautan yang luas, kaifa kuntum ta'budun, gimana kamu nyebrang? Gimana caranya nyebrang? Fayaquna bis-safinah. Kalau di dunia ada kendaraan yang mampu menghantarkan kami untuk melewati lautan yang dalam yang disebut dengan perahu atau kapal atau pesawat terbang. Artinya apa? Kendaraan yang mampu menghantarkan seseorang tersebut untuk melewati suatu tujuan, untuk menghantarkan dia kepada suatu tujuan. Kemudian saat itu Jibril ketika mendapatkan jawaban, "Oh, Anda butuh kendaraan." Saat itu apa yang terjadi, saudara? Kata Rasulullah, "Fayati Jibril bil masajid allati kanu yusalluna fiha ka'ayati subh." Itu Jibril saat itu mendatangkan setiap bangunan-bangunan masjid, mendatangkan setiap bangunan-bangunan musholla, dibentuk seperti kendaraan yang begitu indah. Jangan dipikir dengan akal kita, saudara, tapi berimanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dibentuk kendaraan yang indah, mereka dipersilahkan masuk. Mereka menyeberang dengan kendaraan tersebut. Jibril berkata, "Hazihi masajidukum allati shallaitum fiha jama'atan." Kamu tahu? Kamu sedang naik apa? Ini adalah bangunan-bangunan masjid yang dulu kamu pernah sholat berjamaah di dalamnya. Ini adalah bangunan musholla yang dulu kamu pernah sholat berjamaah di dalamnya. Artinya apa? Dimanapun masjid yang pernah kita datang, dimanapun musholla yang pernah kita datang, dimanapun masjid musholla yang pernah kita hadir majlis taklim, kita pernah menuntut ilmu, kita pernah membantu perjuangan masjid, membantu keinginan dan pembangunan masjid dan musholla, kita bantu demi perjuangan masjid, maka masjid itu akan menjadi sebuah kendaraan yang diciptakan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk kita lewati jembatan tersebut, saudara. Artinya ini masjid Nurul Abrar, masjid yang sekarang lagi pakai buat sholat, bakal menjadi kendaraan kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya orang mesti demen sama masjid, betul? Orang mesti demen sama musholla. Seorang muslim itu di dalam masjid bagaikan seekor ikan yang berada dalam air, tenang. Adam lagi masjidnya gede, masjidnya Adam kebangetan kalau masih nggak sholat di masjid. Jangan sampai kejadian ada satu masjid, satu musholla, imamnya cuma satu, dia aja nggak ada yang lain. Yang merasa bisa nggak mau masuk, aku nggak pernah diundang di situ.
Gue nggak pernah diajak ke situ. Imam cuma satu kejadian. Akhirnya satu waktu ada yang azan tapi nggak komat-komat, maksudnya azan tapi nggak komat-komat. Nah, RW yang berbingung ke RW. Ngintip, kebetulan RW-nya di rumahnya depan musola. Pas lagi ngintip, katanya ngintip juga sampingan rumahnya RW. Kata RT, "Kenapa we? Ini masjid agak komat-komat perasaan." Ngintip teh, ayo dengaran, ngintip bareng ke dalam. Dipanggil muadzin, "Kamu kenapa kok azan gak komat-komat?" "Emang mau komat, imamnya kagak ada." "Emang kemana imamnya?" "Kondangan kok imam." "Kok bisa kondangan?" "Jadi gedung maghrib kondangannya. Kalau datangnya telat tiket kami guling bisa habis." "Oh gitu." Kata RT, "Lu maju lu kan pejabat, lu jadi imam maju." Kata RW, "Lu kurang bisa teh, lu aja dah." "Sama lu juga kurang bisa." Anak muda di belakang bertengkar, lihat RT ini nggak mau jadi imam. Anak tadi yang satu ngomong, "Emang lu bisa jadi imam?" "Bisa." "Ya udah, gua nggak berani." "Bisa tapi nggak berani." Kalau nggak berani bisa salah nggak baca. "Lu mesti berani." "Ya udah, tapi gua nggak bisa." Gimana modalnya kalau begitu? Yang satu bisa nggak berani, yang satu berani nggak bisa. Akhirnya maju yang mana? Yang berani, modal nekat. Laki-laki itu modal nekat, dapetin perempuan itu. Itu jangan nekat-nekat loh. Akhirnya maju yang berani jadi imam maju. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata bisa, boleh juga. Diterusin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang bisa, Lailatul kan? Ada yang nggak bisa, "Oh iya, bukan modalnya kan." Berarti Lailatul terusin. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kata yang bisa, Lailatul. Wah, kata yang imam, tadi gua baca tul dibilang til. Sekarang gua baca til dibilang balik badan imam. Tadi gue bilang til, gue bilang tul, bilang til. Sekarang gue bilang til, lo bilang tul. Gara-gara tul sama til, soalnya jadi gara-gara tul sama gara-gara til sama soalnya jadi RW ngomong, "Bagus, gue kagak ngomong." Akhirnya soalnya pada lo udah 20 menit dari rekamannya. 5 menit lagi ya. Terus saya tuh. Emang nggak mau pulang nih? Kita akhirnya endingnya apa? Endingnya itu adalah masjid inilah yang akan menjadi kendaraan kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Allah itu kata Nabi, dia punya 3 tetangga. Satu tetangganya adalah rajulun yadkhulul masjidah wa la yadkhuluhu illa lillah. Siapa tetangganya Allah yang pertama? Dia masuk ke masjid dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau masuk masjid tujuannya karena Allah, bukan karena dunia, maka kita termasuk tamunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah kabar gembira dari Rasulullah. Kalau kita gemar di masjid, kalau kita senang di masjid, inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam riwayat yang dikatakan, mata fi zamani Abi Bakar rajulun. Ada seorang di zaman Abu Bakar meninggal dunia. Orang kalau meninggal diapain? Dimandiin, habis dimindahin, dikafanin, disolatin. Ketika disolatkan, faidal kafan yataharrak, lagi disolatin, kerandanya goyang-goyang. Di Nurul Abrar pernah nggak sholatin jenazah kerandanya goyang-goyang? Di daerah rumah kita semua pernah nggak kita di masjid kita ada lagi sholatin jenazah kerandanya goyang-goyang? Udah pernah apa belum? Kalau kejadian terusin sampai pulang. Videoin dulu. Orang Indonesia biar viral, videoin dulu. Masya Allah tuh keranda goyang-goyang. Belum pernah kejadian kecuali di Indonesia. Mati bersatu kembali bila kemana engkau lari, ajal pasti menghampiri. Oh, mati. Filmnya jahat ketabrak mati. Kalau Indonesia deh. Itu film Indonesia yang menjadi kisah tobatnya dia. Akhirnya apa? Ketika kain kafan ini gerak-gerak, Abu Bakar nggak takut.
Sahabat-sahabat nggak ada yang takut. Sayyidina Abu Bakar nggak takut. Disingkap keranjangnya itu. Ketika disingkap, terjadi apa saudara? Fawajadu fanadharu hayyatan mutawwiqatan fi unuqi. Ketika dilihat jenazahnya ada seekor ular yang sedang melilit leher sang mayit. Itu tapi tiba ular kita rame-rame. Ya enggak? Proses kayak pemadam, ular atau pemadamnya rame-rame. Ya, betul kan? Ya Allah. Alhamdulillah deh. Jangan ketemu ular deh Pak. Ya jangan ya. Takut mati gitu deh. Dia kecil makhluk tapi kita mati. Masya Allah. Punya ular Pak? Punya ular kan? Ya ular anak 20. Ketika ada seekor ular melilit mayit, kata Abu Bakar, bunuh aja timbang satu deh ular babat, kata Abu Bakar. Ketika hendak dibunuh, faqalatil hayyah bi lisanin fasih bi idrawati. Itu ular ngomong. Ini kalau masuk akal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu ular bilang, "Lima taqtuluni wa laysa li dhanbun wa laysa li khata'un." Kenapa kalian pengen bunuh saya? Masyaallah. Jangan sampai kejadian ini begitu nih. Jangan sampai kejadian bisa step kita. Ular bisa ngomong. Masyaallah. Limba tadi enggak bisa ngomong, dah ular bisa ngomong. Kata ular, "Kenapa kamu pengen bunuh saya? Allah yang perintahin saya buat azab nih orang sampai kiamat. Allah yang suruh." Fama khataya. Sahabat-sahabat tanya, "Apa dosanya?" "Dosanya 3 nih orang," kata ular. Ular ketahui kali ini. "Dosanya 3 nih orang. 1, nggak mau bayar zakat nih orang. Zakat jangan lupa ya. Zakat fitrah kita keluarin. Yang kedua, nggak mau dengar omongan ulama. Nggak mau dengar omongan Al-Quran lagi manjang nih. Yang ketiga, nggak usah lain lagi loh, ntar lagi aman. Yang terakhir, kalau sudah dikumandangkan azan, orangnya nggak mau sholat, yang orang nggak mau ibadah, inilah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita udah dengar azan, buru-buru kita sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan dengan sholat witir. Tapi sebelum sholat witir, imamnya siapa nih? Mau yang tadi apa saya? Kita karkaran aja nih. Saya ya. Kalau imamnya saya 21 atau langsung 3 nih? 21 ya? 2 kali sholat, 3 kali sholat. Dan 21 lagi enggak sampai dengan mau. 2 sama 1 kan? Sekarang saya tanya, mau pakai cara hajar, takbir atau tartil? Qaidah dalam ilmu qiraat, kalau kita belajar ilmu qiraat, seorang yang baca Quran boleh baca Quran ini 3 cara. Yang pertama caranya hajar, yang kedua tadwir, yang ketiga tartil. Saya tanya dulu nih biar gak ada yang YouTube. Maunya hajar, tadwir atau tartil? Jawab dong. Hajar, tadwir atau tartil? Tartil benar? Ya. Contoh ini, yang hajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Itu hajar, kalau pilih. Nah. Ada tak? Alhamdulillah enggak ngelak tak. Coba kalau tanya jamaah nih di pantat. Belum makan deh? Banyak ya. Ini sudah makan kok tadi. Alhamdulillah. Yang kedua takbir. Takbir gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang tadi apa ini? Yang kedua. Ketiga. Yang terakhir start yang dipilih nih. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu terus. Jadi. Yang juga nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
takdir jadi oke juga ente. 2 rakaat kita pakai takbir. 1 rakaat kita pakai takdir. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.